Velovi Vexia jadi duta Go Red for Women, ajak perempuan lebih peduli kesehatan jantung. Aktris Velovi Vexia resmi diperkenalkan sebagai duta Go Red for Women pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Kampanye Go Red for Women ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Jantung Indonesia dan ARTKEA untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan perempuan terhadap penyakit jantung. Pemilihan Velovi Vexia menjadi duta pun telah melewati berbagai pertimbangan, termasuk melihat latar belakang sang artis yang peduli dengan isu pemberdayaan perempuan. Esti Nurjadin sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia juga menyebutkan bahwa Velovi adalah sosok yang selalu mempraktikkan gaya hidup sehat. Karena Velovi selama ini gaya hidupnya sehat, kita tidak pernah melihat Velovi memegang rokok, kita tidak pernah lihat foto Velovi lagi mabuk. Jadi kita lihat Velovi juga jago olahraga, kata Esti dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Yang paling penting kita lihat Velovi punya kepedulian sosial. Velovi banyak menyuarakan soal women empowerment dan kita lihat bahwa ini sangat sejalan dengan kampanye Go Red for Women, lanjutnya. Velovi sendiri merasa sangat bangga karena akhirnya bisa bergabung dalam kampanye ini. Istri dari Zakri Sulisto ini pun turut menyoroti kesadaran para perempuan akan pentingnya menjaga kesehatan jantung yang dinilai masih kurang. Padahal, penyakit jantung merupakan penyakit yang juga rentan dialami oleh perempuan, apalagi dengan segala kesibukannya di rumah dan di tempat kerja. Memang masih banyak masyarakat apalagi perempuan yang tidak tahu bahwa penyakit jantung sebenarnya risikonya juga besar untuk perempuan, nggak cuma untuk laki-laki, jelas Velovi. Apalagi dengan gaya hidup sekarang yang sangat sibuk. Perempuan kan banyak yang multitasking jadi kita sambil bekerja, terus juga harus mengurus keluarga dan juga mengurus rumah tangga. Seringkali hal-hal tersebut akhirnya membuat perempuan lupa untuk menjaga kesehatan, paparnya. Aktris 33 tahun ini pun mengajak para perempuan untuk lebih peduli dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk organ jantung. Bagi Velovi pribadi, ia berupaya untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga pola makan seimbang. Selain itu, penting juga untuk mengelola stres dengan melakukan meditasi atau melakukan hal-hal lain di luar rutinitas, termasuk mendalami hobi. Saya percaya menjaga kesehatan itu harus dalam bentuk keseluruhan. Jadi dalam bentuk olahraga saya sering berenang dan juga treadmill, lebih mencari sesuatu yang lebih mudah untuk dikerjakan, tutur Velovi. Tidak hanya itu, menjaga pola makan juga penting. Dan juga mengurangi stres, melakukan meditation, dan juga melakukan hobi-hobi lainnya menurut saya juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh keseluruhannya dan juga kesehatan jantung, tutupnya. Sudah jadi duta Go Red for Women, seperti apa sih Kak untuk mungkin dari awal untuk dijadikan duta ini, apakah udah tahu alasan seperti apa dan Kak kalau sendiri responnya pas awal itu gimana? Awal ketemunya tuh lagi kita dari di acara bersama-sama dan sebenarnya memang udah punya hubungan baik lah dengan teman-teman dari Yayasan Jantung Indonesia. Kemudian pas approach pertama yang pasti saya tanya dulu gitu kayak campaign itu seperti apa dan apa yang bisa saya kasih yang bisa dikontribusi ke dalam campaign ini, karena juga nggak mau mengambil tanggung jawab tanpa saya tahu apa yang bisa saya kasih balik gitu. Tapi setelah bertemu dan mendengarkan, oh ternyata selama ini saya pun sebelumnya selalu berpikir penyakit jantung itu penyakit laki-laki, ya penyakit orang yang udah lebih berumur gitu. Ternyata pengetahuan untuk saya sendiri aja tidak terlalu sampai itu ke telinga saya bahwa sebenarnya perempuan itu juga memiliki resiko yang sama bahkan lebih besar dari laki-laki karena penyakit jantung. Jadi pasti senang banget dan semoga dengan saya sekarang bergabung menjadi duta dari Go Red for Women kampanye ini akan semakin banyak perempuan yang akhirnya peduli sama kesehatan jantung. Pastikan akan ada rangkaian aktivitas yang sudah disiapkan oleh Yayasan Jantung Indonesia. Tentunya saya akan terus mengikuti
aktivitas-aktivitas yang nantinya akan kami lakukan. Tapi untuk saya pribadi yang pastinya sekarang kan lebih mudah untuk berbicara ke audiens yang luas itu melewat sosial media. Tentunya saya sebagai duta juga harus memberikan contoh apa itu yang namanya memiliki gaya hidup yang sehat. Seperti yang Mbak Mel bilang, saya kan tidak merokok, saya tidak meminum minuman keras dan bukan yang bergadang, yang memiliki gaya hidup malam seperti itu. Jadi memang paling utama itu adalah memberikan contoh dulu, memberikan contoh menjadi sosok yang bisa diikuti, kemudian tentu akan dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih online ya, bergabung. Jadi memang kalau untuk menceritakan pengalaman ke belakang kan belum, karena ini baru memulai. Tentunya kalau untuk gaya hidup tentu udah saya lakukan dengan berolahraga, saya juga peduli dengan meditation, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, pun udah saya lakukan dari jauh hari. Cuma aktivitas-aktivitas yang lebih konkretnya lagi memang baru mau dilakukan. Kak Velov dengan makan khusus nggak sih kalau untuk jantung sendiri kan kolesterol minyak Indonesia tinggi banget. Sebenarnya kan nggak mungkin sepenuhnya kita hindari ya yang namanya gorengan, siapa sih yang makan gorengan? Cuma mungkin yang perlu kita perhatikan adalah modal kita harus bisa ngatur gitu. Mungkin oke, kamu makan gorengan hari ini, cuma jangan habis itu malam makan lagi, besok makan lagi. Jadi memang itu harus ada kesadaran sih dari kita sendiri, dan lebih sering konsumsi makanan yang berserat, pastinya sayuran, buah, oatmeal, makanan-makanan kayak gitu tuh lebih bagus untuk kesehatan jantung. Kalau sendiri ada tips nggak sih, maksudnya ketika pengen banget lagi pengen makan gorengan atau sesuatu yang lagi viral gitu, kalau bisa dicari Minum air dulu yang banyak, udah merasa kembung. Enggak sih, mungkin itu ya yang aku bilang, aku juga nggak pernah menghindar sepenuhnya, karena nggak mungkin lah. Justru kalau kita menghindar sepenuhnya, nanti sekalinya kelepasan itu justru jadi nggak dikontrol. kalap ya Mbak? Ya, jadi lebih dalam bentuk moderasi aja. Jadi kalau memang makan, jangan pagi siang malam makan gorengan, dalam seminggu makan gorengan, jadi dibatasi. Kak Velov tadi kan sempat dinotis kalau misalkan jaga kesehatan jantung tuh salah satunya dengan mengolah stres. Nah, kalau cara Kak Velov mengolah stres itu seperti apa sih? Kalau saya sendiri kan memang percaya ya untuk memiliki gaya hidup itu harus balance gitu. Jadi mengolah stres itu sendiri banyak caranya, dan saya nggak bisa ngajarin ke semua orang harus pakai cara saya, karena semua orang semua orang punya caranya masing-masing gitu. Kalau saya sendiri cara mengelola stres pastinya tahu kapasitas saya. Kalau memang saya merasa overwhelmed dengan pekerjaan yang terlalu banyak, dikurangin. Terus kalau memang saatnya harus istirahat, ya istirahat, jangan dipaksain. So your sanity is your priority gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bilang enggak atau enggak menolak gitu ya. If you need it, ya kamu harus lakuin. Meditation tuh juga penting banget untuk ngosongin pikiran, untuk being present. Karena kan kita cenderung orangnya pasti berpikir jauh ya ke depan, mengkhawatirkan masa depan seperti itu. Hal kayak gitu harus dihindari sih. Ada waktu sih nggak sih Kak buat meditasi gitu? Kak Velov mau persiapan latihan lagi ya? Sering meditasi, itu juga aku meditasi udah jauh dari sebelum sekarang, terutama saat pandemi kan kita gampang banget ya menemukan komunitas-komunitas. Kayaknya hampir semua masyarakat yang tadinya cuek, super sibuk, tiba-tiba jadi lebih mindful, lebih itu. Jadi memang udah pernah aku lakukan way before aku menjadi Ada waktu kamu rasakan apa? dampak positifnya Dari adalah meditasi sendiri? dari meditasi yang pastinya we know that we living in the present moment. Dan by meditation itu kan juga mengajarkan mindfulness ya. Jadi saat kita sekarang, ya kita di sini sekarang. Sebenarnya yang akhirnya banyak membuat orang stres kan overthinking. Jadi tanya sekarang di sini, tapi pikiran kita di masa lalu atau di masa depan. Dan itu yang akhirnya sering membuat orang jadi stres. ada waktu khusus nggak sih Kak? Kak Velov harus Mungkin sekali lagi please, waktu khusus untuk meditasi itu sekarang. Nggak ada sih, dulu sih ada, kayak diusahakan tuh malam saat sudah selesai beraktivitas, kadang pagi hari sebelum beraktivitas. Cuma makin kesini udah lebih mulai bisa fleksibel, whenever you need it. Velovifexia jadi duta Go Red for Women, ajak perempuan lebih peduli kesehatan jantung. Aktris Velovifexia resmi diperkenalkan sebagai duta Go Red for Women pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023.
Kampanye Go Red for Women ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Jantung Indonesia dan ARTKEA untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan perempuan terhadap penyakit jantung. Pemilihan Velovy Vexia menjadi duta pun telah melewati berbagai pertimbangan, termasuk melihat latar belakang sang artis yang peduli dengan isu pemberdayaan perempuan. Esti Nurjadin sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia juga menyebutkan bahwa Velovy adalah sosok yang selalu mempraktikkan gaya hidup sehat. Karena Velovy selama ini gaya hidupnya sehat, kita tidak pernah melihat Velovy memegang rokok, kita tidak pernah lihat foto Velovy lagi mabuk. Jadi kita lihat Velovy juga jago olahraga, kata Esti dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Yang paling penting kita lihat Velovy punya kepedulian sosial. Velovy banyak menyuarakan soal women empowerment dan kita lihat bahwa ini sangat sejalan dengan kampanye Go Red for Women, lanjutnya. Velovy sendiri merasa sangat bangga karena akhirnya bisa bergabung dalam kampanye ini. Istri dari Zakri Sulisto ini pun turut menyoroti kesadaran para perempuan akan pentingnya menjaga kesehatan jantung yang dinilai masih kurang. Padahal, penyakit jantung merupakan penyakit yang juga rentan dialami oleh perempuan, apalagi dengan segala kesibukannya di rumah dan di tempat kerja. Memang masih banyak masyarakat apalagi perempuan yang tidak tahu bahwa penyakit jantung sebenarnya risikonya juga besar untuk perempuan, nggak cuma untuk laki-laki, jelas Velovy. Apalagi dengan gaya hidup sekarang yang sangat sibuk. Perempuan kan banyak yang multitasking, jadi kita sambil bekerja, terus juga harus mengurus keluarga dan juga mengurus rumah tangga. Seringkali hal-hal tersebut akhirnya membuat perempuan lupa untuk menjaga kesehatan, paparnya. Aktris 33 tahun ini pun mengajak para perempuan untuk lebih peduli dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk organ jantung. Bagi Velovy pribadi, ia berupaya untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga pola makan seimbang. Selain itu, penting juga untuk mengelola stres dengan melakukan meditasi atau melakukan hal-hal lain di luar rutinitas, termasuk mendalami hobi. Saya percaya menjaga kesehatan itu harus dalam bentuk keseluruhan. Jadi dalam bentuk olahraga saya sering berenang dan juga treadmill, lebih mencari sesuatu yang lebih mudah untuk dikerjakan, tutur Velovy. Tidak hanya itu, menjaga pola makan juga penting. Dan juga mengurangi stres, melakukan meditation, dan juga melakukan hobi-hobi lainnya menurut saya juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh keseluruhannya dan juga kesehatan jantung, tutupnya. Sudah jadi duta Go Red for Women, seperti apa sih Kak ini untuk mungkin dari awal untuk dijadikan duta ini, apakah udah tahu alasan seperti apa dan Kak kalau sendiri responnya pas awal itu gimana? Awal ketemunya tuh lagi dalam kita di acara bersama-sama dan sebenarnya memang udah punya hubungan baik lah dengan teman-teman dari Yayasan Jantung Indonesia. Kemudian pas approach pertama yang pasti saya tanya dulu gitu, kayak campaign-nya itu seperti apa dan apa yang bisa saya kasih yang bisa dikontribusi ke dalam campaign ini, karena juga nggak mau mengambil tanggung jawab tanpa saya tahu apa yang bisa saya kasih balik. Tapi setelah bertemu dan mendengarkan, oh ternyata selama ini saya pun sebelumnya selalu berpikir penyakit jantung itu penyakit laki-laki, ya penyakit orang yang udah lebih berumur gitu. Ternyata pengetahuan untuk saya sendiri aja tidak terlalu sampai itu ke telinga saya bahwa sebenarnya perempuan itu juga memiliki resiko yang sama, bahkan lebih besar dari laki-laki karena penyakit jantung. Jadi pasti seneng banget dan semoga dengan saya sekarang bergabung menjadi duta dari Go Red for Women kampanye ini akan semakin banyak perempuan yang akhirnya peduli sama kesehatan jantung. Actionnya sendiri dari seorang apa yang akan dilakukan ke depan? As a duta. Ya, campaign pastikan akan ada rangkaian aktivitas yang sudah disiapkan oleh Yayasan Jantung Indonesia. Tentunya saya akan terus mengikuti aktivitas-aktivitas yang nantinya akan kami lakukan. Tapi untuk saya pribadi yang pastinya
Sekarang kan lebih mudah untuk berbicara untuk audiens yang luas itu melewat sosial media. Tentunya saya sebagai duta juga harus memberikan contoh apa itu yang namanya memiliki gaya hidup yang sehat. Seperti yang Mbak Mel bilang, saya kan tidak merokok, saya tidak meminum minuman keras dan bukan yang bergadang, yang memiliki gaya hidup malam seperti itu. Jadi memang paling utama itu adalah memberikan contoh dulu. Memberikan contoh menjadi sosok yang bisa diikuti, kemudian tentu akan dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih online ya. Cafe Love tadi. Dari kamu sendiri selama ini bentuk kepedulian kamu terhadap kesehatan jantung apa? Karena saya masih baru ya, baru bergabung, jadi memang kalau untuk menceritakan pengalaman ke belakang kan belum, karena ini baru memulai. Tentunya kalau untuk gaya hidup tentu udah saya lakukan dengan olahraga, saya juga peduli dengan meditation, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, itu udah saya lakukan dari jauh hari. Cuma aktivitas-aktivitas yang lebih konkretnya lagi memang baru mau dilakukan. Cafe Love Dengan makan khusus nggak sih kalau untuk jantung sendiri kan kolesterol minyak Indonesia tinggi banget. Sebenarnya kan nggak mungkin sepenuhnya kita hindari ya yang namanya gorengan, siapa sih yang suka gorengan. Cuma mungkin yang perlu kita perhatikan adalah modal kita harus bisa ngatur gitu. Mungkin oke, kamu makan gorengan hari ini, cuma jangan habis itu malam makan lagi, besok makan lagi. Jadi memang itu harus ada kesadaran sih dari kita sendiri, dan lebih sering konsumsi makanan yang berserat, pastinya sayuran, buah, oatmeal, atau makanan-makanan kayak gitu tuh lebih bagus untuk kesehatan jantung. Kalau untuk sendiri ada tips nggak sih? Maksudnya ketika pengen banget lagi pengen makan gorengan atau sesuatu yang lagi viral gitu, kamu cara Minum air dulu yang banyak, udah merasa kembung. Enggak sih, mungkin itu ya yang aku bilang, aku juga nggak pernah menghindar sepenuhnya, karena nggak mungkin lah. Justru kalau kita menghindar sepenuhnya, nanti sekalinya kelepasan itu justru jadi nggak dikontrol. kalap ya, Mbak. Ya, jadi lebih dalam bentuk moderasi aja. Jadi kalau memang makan, jangan pagi siang malam makan gorengan, dalam seminggu makan gorengan, jadi dibatasi. Cafe Love tadi kan sempat di notice kalau misalkan jaga kesehatan jantung tuh salah satunya dengan mengolah stres. Nah, kalau cara Cafe Love mengolah stres itu seperti apa sih? Kalau saya sendiri kan memang percaya ya untuk memiliki gaya hidup itu harus balance gitu. Jadi mengelola stres itu sendiri banyak caranya, dan saya nggak bisa ngajarin ke semua orang harus pakai cara saya, karena semua orang semua orang punya caranya masing-masing. Kalau saya sendiri, cara mengelola stres pastinya tahu kapasitas saya. Kalau memang saya merasa overwhelmed dengan pekerjaan yang terlalu banyak, dikurangin. Terus kalau memang saatnya harus istirahat, ya istirahat, jangan dipaksain. So, your sanity is your priority gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bilang enggak atau enggak menolak gitu ya. If you need it, ya kamu harus lakuin. Meditation tuh juga penting banget untuk ngosongin pikiran, untuk being present. Karena kan kita cenderung orangnya pasti berpikir jauh ya ke depan, mengkhawatirkan masa depan seperti itu, hal kayak gitu harus dihindari sih. Ada waktu sih nggak sih Kak buat meditasi gitu? Kak mau persiapan tarian lagi ya? Sering meditasi, itu juga aku meditasi udah jauh dari sebelum sekarang, terutama saat pandemi kan kita gampang banget ya menemukan komunitas-komunitas. Kayaknya hampir semua masyarakat yang tadinya cuek, super sibuk, tiba-tiba jadi lebih mindful, lebih itu. Jadi memang udah pernah aku lakukan way before aku menjadi Ada waktu Kamu rasakan apa? dampak positifnya Dari adalah meditasi sendiri. dari meditasi yang pastinya we know that we living in the present moment. Dan by meditation itu kan juga mengajarkan mindfulness ya. Jadi saat kita sekarang, ya kita di sini sekarang. Sebenarnya yang akhirnya banyak membuat orang stres kan overthinking. Jadi tanya sekarang di sini, tapi pikiran kita di masa lalu atau di masa depan. Dan itu yang akhirnya sering membuat orang jadi stres. ada waktu khusus nggak sih Kak? Mungkin sekali lagi please, waktu khusus untuk meditasi itu sekarang-sekarang. Nggak ada sih, dulu sih ada, kayak diusahakan tuh malam saat sudah selesai beraktivitas, kadang pagi hari sebelum beraktivitas. Cuma makin kesini udah lebih mulai bisa fleksibel, whenever you need it. Velovi Vexia jadi duta Go Red for Women, ajak perempuan lebih peduli kesehatan jantung. Aktris Velovi Vexia resmi diperkenalkan sebagai duta Go Red for Women pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023.
Kampanye Go Red for Women ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Jantung Indonesia dan ARTKEA untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan perempuan terhadap penyakit jantung. Pemilihan Velovi Vexia menjadi duta pun telah melewati berbagai pertimbangan, termasuk melihat latar belakang sang artis yang peduli dengan isu pemberdayaan perempuan. Esti Nurjadin sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia juga menyebutkan bahwa Velovi adalah sosok yang selalu mempraktikkan gaya hidup sehat. Karena Velovi selama ini gaya hidupnya sehat, kita tidak pernah melihat Velovi memegang rokok, kita tidak pernah lihat foto Velovi lagi mabuk. Jadi kita lihat Velovi juga jago olahraga, kata Esti dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Yang paling penting kita lihat Velovi punya kepedulian sosial. Velovi banyak menyuarakan soal women empowerment dan kita lihat bahwa ini sangat sejalan dengan kampanye Go Red for Women, lanjutnya. Velovi sendiri merasa sangat bangga karena akhirnya bisa bergabung dalam kampanye ini. Istri dari Zakri Sulisto ini pun turut menyoroti kesadaran para perempuan akan pentingnya menjaga kesehatan jantung yang dinilai masih kurang. Padahal, penyakit jantung merupakan penyakit yang juga rentan dialami oleh perempuan, apalagi dengan segala kesibukannya di rumah dan di tempat kerja. Memang masih banyak masyarakat apalagi perempuan yang tidak tahu bahwa penyakit jantung sebenarnya risikonya juga besar untuk perempuan, nggak cuma untuk laki-laki, jelas Velovi. Apalagi dengan gaya hidup sekarang yang sangat sibuk. Perempuan kan banyak yang multitasking jadi kita sambil bekerja, terus juga harus mengurus keluarga dan juga mengurus rumah tangga. Seringkali hal-hal tersebut akhirnya membuat perempuan lupa untuk menjaga kesehatan, paparnya. Aktris 33 tahun ini pun mengajak para perempuan untuk lebih peduli dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk organ jantung. Bagi Velovi pribadi, ia berupaya untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga pola makan seimbang. Selain itu, penting juga untuk mengelola stres dengan melakukan meditasi atau melakukan hal-hal lain di luar rutinitas, termasuk mendalami hobi. Saya percaya menjaga kesehatan itu harus dalam bentuk keseluruhan. Jadi dalam bentuk olahraga saya sering berenang dan juga treadmill, lebih mencari sesuatu yang lebih mudah untuk dikerjakan, tutur Velovi. Tidak hanya itu, menjaga pola makan juga penting. Dan juga mengurangi stres, melakukan meditation, dan juga melakukan hobi-hobi lainnya menurut saya juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh keseluruhannya dan juga kesehatan jantung, tutupnya. Sudah jadi duta Go Red for Women, seperti apa sih Kak ini untuk mungkin dari awal untuk dijadikan duta ini, apakah udah tahu alasan seperti apa dan Kak kalau sendiri responnya pas awal itu gimana? Awal ketemunya tuh lagi dalam kita di acara bersama-sama dan sebenarnya memang udah punya hubungan baik lah dengan teman-teman dari Yayasan Jantung Indonesia. Kemudian pas approach pertama yang pasti saya tanya dulu gitu, kayak campaign-nya itu seperti apa dan apa yang bisa saya kasih yang bisa dikontribusi ke dalam campaign ini, karena juga nggak mau mengambil tanggung jawab tanpa saya tahu apa yang bisa saya kasih balik gitu. Tapi setelah bertemu dan mendengarkan, oh ternyata selama ini saya pun sebelumnya selalu berpikir penyakit jantung itu penyakit laki-laki, ya penyakit orang yang udah lebih berumur gitu. Ternyata pengetahuan untuk saya sendiri aja tidak terlalu sampai itu ke telinga saya bahwa sebenarnya perempuan itu juga memiliki resiko yang sama bahkan lebih besar dari laki-laki karena penyakit jantung. Jadi pasti senang banget dan semoga dengan saya sekarang bergabung menjadi duta dari Go Red for Women kampanye ini akan semakin banyak perempuan yang akhirnya peduli sama kesehatan jantung. Actionnya sendiri dari seorang apa yang akan dilakukan ke depan? As a duta. Ya, campaign pastikan akan ada rangkaian aktivitas yang sudah disiapkan oleh Yayasan Jantung Indonesia. Tentunya saya akan terus mengikuti aktivitas-aktivitas yang nantinya akan kami lakukan. Tapi untuk saya pribadi yang pastinya sekarang kan lebih mudah untuk
berbicara untuk audiens yang luas itu melewat sosial media. Tentunya saya sebagai duta juga harus memberikan contoh apa itu yang namanya memiliki gaya hidup yang sehat. Seperti yang Mbak Mel bilang, saya kan tidak merokok, saya tidak meminum minuman keras dan bukan yang bergadang, yang memiliki gaya hidup malam seperti itu. Jadi memang paling utama itu adalah memberikan contoh dulu, memberikan contoh menjadi sosok yang bisa diikuti, kemudian tentu akan dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih online ya. Cafe Love tadi. Dari kamu sendiri selama ini bentuk kepedulian kamu terhadap kesehatan jantung apa? Karena saya masih baru ya, baru bergabung, jadi memang kalau untuk diceritain pengalaman ke belakang kan belum, karena ini baru memulai. Tentunya kalau untuk gaya hidup tentu udah saya lakukan dengan berolahraga, saya juga peduli dengan meditation, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, itu udah saya lakukan dari jauh hari. Cuma aktivitas-aktivitas yang lebih konkretnya lagi memang baru mau dilakukan. Cafe Love tadi. Makan khusus nggak sih kalau untuk jantung sendiri kan kolesterol minyak Indonesia tinggi banget. Sebenarnya kan nggak mungkin sepenuhnya kita hindari ya yang namanya gorengan, siapa sih yang suka gorengan. Cuma mungkin yang perlu kita perhatikan adalah modal kita harus bisa ngatur gitu. Mungkin oke, kamu makan gorengan hari ini, cuma jangan habis itu malam makan lagi, besok makan lagi. Jadi memang itu harus ada kesadaran sih dari kita sendiri, dan lebih sering konsumsi makanan yang berserat, pastinya sayuran, buah, oatmeal, atau makanan-makanan kayak gitu tuh lebih bagus untuk kesehatan jantung. Kalau Pak sendiri ada tips nggak? Maksudnya ketika pengen banget lagi pengen makan gorengan atau sesuatu yang lagi viral gitu, kamu ada cara Minum air dulu yang banyak, udah merasa kembung. Enggak sih, mungkin itu ya yang aku bilang, aku juga nggak pernah menghindar sepenuhnya, karena nggak mungkin lah. Justru kalau kita menghindar sepenuhnya, nanti sekalinya kelepasan itu justru jadi nggak dikontrol. Kalap ya, Mbak. Ya, jadi lebih dalam bentuk moderasi aja. Jadi kalau memang makan, jangan pagi siang malam makan gorengan, dalam seminggu makan gorengan, jadi dibatasi. Cafe Love tadi kan sempat di notice kalau misalkan jaga kesehatan jantung tuh salah satunya dengan mengolah stres. Nah, kalau cara Cafe Love mengolah stres itu seperti apa sih? Kalau saya sendiri kan memang percaya ya untuk memiliki gaya hidup itu harus balance gitu. Jadi mengelola stres itu sendiri banyak caranya, dan saya nggak bisa ngajarin ke semua orang harus pakai cara saya, karena semua orang semua orang punya caranya masing-masing. Kalau saya sendiri, cara mengelola stres pastinya tahu kapasitas saya. Kalau memang saya merasa overwhelmed dengan pekerjaan yang terlalu banyak, dikurangin. Terus kalau memang saatnya harus istirahat, ya istirahat, jangan dipaksain. So, your sanity is your priority gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bilang enggak atau enggak menolak gitu ya. If you need it, ya kamu harus lakuin. Meditation tuh juga penting banget untuk ngosongin pikiran, untuk being present. Karena kan kita cenderung orangnya pasti berpikir jauh ya ke depan, mengkhawatirkan masa depan seperti itu, hal kayak gitu harus dihindari sih. Ada waktu khusus nggak sih Kak buat meditasi gitu? Kak mau persiapan tarian lagi ya? Sering meditasi, itu juga aku meditasi udah jauh dari sebelum sekarang, terutama saat pandemi kan kita gampang banget ya menemukan komunitas-komunitas. Kayaknya hampir semua masyarakat yang tadinya cuek, super sibuk, tiba-tiba jadi lebih mindful, lebih itu. Jadi memang udah pernah aku lakukan way before aku menjadi Ada waktu kamu rasakan apa? dampak positifnya Dari adalah meditasi sendiri. dari meditasi yang pastinya we know that we living in the present moment. Dan by meditation itu kan juga mengajarkan mindfulness ya. Jadi saat kita sekarang, ya kita di sini sekarang. Sebenarnya yang akhirnya banyak membuat orang stres kan overthinking. Jadi kitanya sekarang di sini, tapi pikiran kita di masa lalu atau di masa depan. Dan itu yang akhirnya sering membuat orang jadi stres. ada waktu khusus nggak sih Kak? Mungkin sekali lagi please, waktu khusus untuk meditasi itu sekarang-sekarang. Nggak ada sih, dulu sih ada, kayak diusahakan tuh malam saat sudah selesai beraktivitas, kadang pagi hari sebelum beraktivitas. Cuma makin kesini udah lebih mulai bisa fleksibel, whenever you need it. Velovi Vexia jadi duta Go Red for Women, ajak perempuan lebih peduli kesehatan jantung. Aktris Velovi Vexia resmi diperkenalkan sebagai duta Go Red for Women pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023.
Kampanye Go Red for Women ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Jantung Indonesia dan ARTKEA untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan perempuan terhadap penyakit jantung. Pemilihan Velovi Vexia menjadi duta pun telah melewati berbagai pertimbangan, termasuk melihat latar belakang sang artis yang peduli dengan isu pemberdayaan perempuan. Esti Nurjadin sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia juga menyebutkan bahwa Velovi adalah sosok yang selalu mempraktikkan gaya hidup sehat. Karena Velovi selama ini gaya hidupnya sehat, kita tidak pernah melihat Velovi memegang rokok, kita tidak pernah lihat foto Velovi lagi mabuk. Jadi kita lihat Velovi juga jago olahraga, kata Esti dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Yang paling penting kita lihat Velovi punya kepedulian sosial. Velovi banyak menyuarakan soal women empowerment dan kita lihat bahwa ini sangat sejalan dengan kampanye Go Red for Women, lanjutnya. Velovi sendiri merasa sangat bangga karena akhirnya bisa bergabung dalam kampanye ini. Istri dari Zakri Sulisto ini pun turut menyoroti kesadaran para perempuan akan pentingnya menjaga kesehatan jantung yang dinilai masih kurang. Padahal, penyakit jantung merupakan penyakit yang juga rentan dialami oleh perempuan, apalagi dengan segala kesibukannya di rumah dan di tempat kerja. Memang masih banyak masyarakat apalagi perempuan yang tidak tahu bahwa penyakit jantung sebenarnya risikonya juga besar untuk perempuan, nggak cuma untuk laki-laki, jelas Velovi. Apalagi dengan gaya hidup sekarang yang sangat sibuk. Perempuan kan banyak yang multitasking jadi kita sambil bekerja, terus juga harus mengurus keluarga dan juga mengurus rumah tangga. Seringkali hal-hal tersebut akhirnya membuat perempuan lupa untuk menjaga kesehatan, paparnya. Aktris 33 tahun ini pun mengajak para perempuan untuk lebih peduli dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk organ jantung. Bagi Velovi pribadi, ia berupaya untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga pola makan seimbang. Selain itu, penting juga untuk mengelola stres dengan melakukan meditasi atau melakukan hal-hal lain di luar rutinitas, termasuk mendalami hobi. Saya percaya menjaga kesehatan itu harus dalam bentuk keseluruhan. Jadi dalam bentuk olahraga saya sering berenang dan juga treadmill, lebih mencari sesuatu yang lebih mudah untuk dikerjakan, tutur Velovi. Tidak hanya itu, menjaga pola makan juga penting. Dan juga mengurangi stres, melakukan meditation, dan juga melakukan hobi-hobi lainnya menurut saya juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh keseluruhannya dan juga kesehatan jantung, tutupnya. Sudah jadi duta Go Red for Women, seperti apa sih Kak ini untuk mungkin dari awal untuk dijadikan duta ini, apakah udah tahu alasan seperti apa dan Kak Velo sendiri responnya pas awal itu gimana? Awal ketemunya tuh lagi dalam kita di acara bersama-sama dan sebenarnya memang udah punya hubungan baik lah dengan teman-teman dari Yayasan Jantung Indonesia. Kemudian pas approach pertama yang pasti saya tanya dulu gitu kayak campaign-nya itu seperti apa dan apa yang bisa saya kasih yang bisa dikontribusi ke dalam campaign ini, karena juga nggak mau mengambil tanggung jawab tanpa saya tahu apa yang bisa saya kasih balik gitu. Tapi setelah bertemu dan mendengarkan, oh ternyata selama ini saya pun sebelumnya selalu berpikir penyakit jantung itu penyakit laki-laki dan penyakit orang yang udah lebih berumur gitu. Ternyata bahkan untuk saya sendiri aja tidak terlalu sampai itu ke telinga saya bahwa sebenarnya perempuan itu juga memiliki resiko yang sama bahkan lebih besar dari laki-laki karena penyakit jantung. Jadi pasti senang banget dan semoga dengan saya sekarang bergabung menjadi duta dari Go Red for Women kampanye ini akan semakin banyak perempuan yang akhirnya peduli sama kesehatan jantung. Actionnya sendiri dari seorang apa yang akan dilakukan ke depan? As a duta. Ya, campaign pastikan akan ada rangkaian aktivitas yang sudah disiapkan oleh Yayasan Jantung Indonesia. Tentunya saya akan terus mengikuti
aktivitas-aktivitas yang nantinya akan kami lakukan. Tapi untuk saya pribadi yang pastinya sekarang kan lebih mudah untuk berbicara untuk audiens yang luas itu melewat sosial media. Tentunya saya sebagai duta juga harus memberikan contoh apa itu yang namanya memiliki gaya hidup yang sehat. Seperti yang Mbak Mel bilang, saya kan tidak merokok, saya tidak meminum minuman keras dan bukan yang bergadang, yang memiliki gaya hidup malam seperti itu. Jadi memang paling utama itu adalah memberikan contoh dulu, memberikan contoh menjadi sosok yang bisa diikuti, kemudian tentu akan dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih online ya. Kak Velov Dari kamu sendiri selama ini bentuk kepedulian kamu terhadap kesehatan jantung apa? Karena saya masih baru ya, baru bergabung, jadi memang kalau untuk diceritain pengalaman ke belakang kan belum, karena ini baru memulai. Tentunya kalau untuk gaya hidup tentu udah saya lakukan dengan berolahraga, saya juga peduli dengan meditation, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, itu udah saya lakukan dari jauh hari. Cuma aktivitas-aktivitas yang lebih konkretnya lagi memang baru mau dilakukan. Kak Velov dengan makan khusus nggak sih kalau untuk jantung sendiri kan kolesterol minyak Indonesia tinggi banget. Sebenarnya kan nggak mungkin sepenuhnya kita hindari ya yang namanya gorengan, siapa sih yang suka gorengan. Cuma mungkin yang perlu kita perhatikan adalah modal kita harus bisa ngatur gitu. Mungkin oke, kamu makan gorengan hari ini, cuma jangan habis itu malam makan lagi, besok makan lagi. Jadi memang itu harus ada kesadaran sih dari kita sendiri, dan lebih sering konsumsi makanan yang berserat, pastinya sayuran, buah, oatmeal, atau makanan-makanan kayak gitu tuh lebih bagus untuk kesehatan jantung. Kalau sendiri ada tips nggak sih? Maksudnya ketika pengen banget lagi pengen makan gorengan atau sesuatu yang lagi viral gitu, kamu cara Minum air dulu yang banyak, udah merasa kembung. Enggak sih, mungkin itu ya yang aku bilang, aku juga nggak pernah menghindar sepenuhnya, karena nggak mungkin lah, justru kalau kita menghindar sepenuhnya nanti sekalinya kelepasan itu justru jadi nggak dikontrol. kalap ya. Ya jadi lebih dalam bentuk moderasi aja. Jadi kalau memang makan, jangan pagi siang malam makan gorengan, dalam seminggu makan gorengan, jadi dibatasi. Kak Velov tadi kan sempat dinotis kalau misalkan jaga kesehatan jantung tuh salah satunya dengan mengolah stres. Nah, kalau cara Kak Velov mengolah stres itu seperti apa sih? Kalau saya sendiri kan memang percaya ya untuk memiliki gaya hidup itu harus balance gitu. Jadi mengelola stres itu sendiri banyak caranya, dan saya nggak bisa ngajarin ke semua orang harus pakai cara saya, karena semua orang semua orang punya caranya masing-masing. Kalau saya sendiri, cara mengelola stres pastinya tahu kapasitas saya. Kalau memang saya merasa overwhelmed dengan pekerjaan yang terlalu banyak, dikurangin. Terus kalau memang saatnya harus istirahat, ya istirahat, jangan dipaksain. So, your sanity is your priority gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bilang enggak atau enggak menolak. Itu ya, if you need it, ya kamu harus lakuin. Meditation tuh juga penting banget untuk ngosongin pikiran, untuk being present. Karena kan kita cenderung orangnya pasti berpikir jauh ya ke depan, mengkhawatirkan masa depan seperti itu, hal kayak gitu harus dihindari sih. Ada waktu khusus nggak sih Kak buat meditasi gitu? Kak mau persiapan nontonnya lagi ya? Sering meditasi, itu juga aku meditasi udah jauh dari sebelum sekarang, terutama saat pandemi kan kita gampang banget ya menemukan komunitas-komunitas. Kayaknya hampir semua masyarakat yang tadinya cuek, super sibuk, tiba-tiba jadi lebih mindful, lebih itu. Jadi memang udah pernah aku lakukan way before aku menjadi Ada waktu Kamu rasakan apa? dampak positifnya Dari adalah meditasi sendiri. dari meditasi yang pastinya we know that we living in the present moment. Dan by meditation itu kan juga mengajarkan mindfulness ya. Jadi saat kita sekarang, ya kita di sini sekarang. Sebenarnya yang akhirnya banyak membuat orang stres kan overthinking. Jadi tanya sekarang di sini, pasti pikiran kita di masa lalu atau di masa depan. Dan itu yang akhirnya sering membuat orang yang stres. ada waktu khusus nggak sih Kak? Mungkin sekali lagi please, waktu khusus untuk meditasi itu sekarang. Nggak ada sih, dulu sih ada, kayak diusahakan tuh malam saat sudah selesai beraktivitas, kadang pagi hari sebelum beraktivitas. Cuma makin kesini udah lebih mulai bisa fleksibel, whenever you need it. Velovifexia jadi duta Go Red for Women, ajak perempuan lebih peduli kesehatan jantung. Aktris Velovifexia resmi diperkenalkan sebagai duta Go Red for Women pada Selasa,
tanggal 21 November tahun 2023. Kampanye Go Red for Women ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Jantung Indonesia dan ARTKEA untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan perempuan terhadap penyakit jantung. Pemilihan Velove Vexia menjadi duta pun telah melewati berbagai pertimbangan, termasuk melihat latar belakang sang artis yang peduli dengan isu pemberdayaan perempuan. Esti Nurjadin sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia juga menyebutkan bahwa Velove adalah sosok yang selalu mempraktikkan gaya hidup sehat. Karena Velove selama ini gaya hidupnya sehat, kita tidak pernah melihat Velove memegang rokok, kita tidak pernah lihat foto Velove lagi mabuk. Jadi kita lihat Velove juga jago olahraga, kata Esti dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Yang paling penting kita lihat Velove punya kepedulian sosial. Velove banyak menyuarakan soal women empowerment dan kita lihat bahwa ini sangat sejalan dengan kampanye Go Red for Women, lanjutnya. Velove sendiri merasa sangat bangga karena akhirnya bisa bergabung dalam kampanye ini. Istri dari Zakri Sulisto ini pun turut menyoroti kesadaran para perempuan akan pentingnya menjaga kesehatan jantung yang dinilai masih kurang. Padahal, penyakit jantung merupakan penyakit yang juga rentan dialami oleh perempuan, apalagi dengan segala kesibukannya di rumah dan di tempat kerja. Memang masih banyak masyarakat apalagi perempuan yang tidak tahu bahwa penyakit jantung sebenarnya risikonya juga besar untuk perempuan, nggak cuma untuk laki-laki, jelas Velove. Apalagi dengan gaya hidup sekarang yang sangat sibuk. Perempuan kan banyak yang multitasking jadi kita sambil bekerja, terus juga harus mengurus keluarga dan juga mengurus rumah tangga. Seringkali hal-hal tersebut akhirnya membuat perempuan lupa untuk menjaga kesehatan, paparnya. Aktris 33 tahun ini pun mengajak para perempuan untuk lebih peduli dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk organ jantung. Bagi Velove pribadi, ia berupaya untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga pola makan seimbang. Selain itu, penting juga untuk mengelola stres dengan melakukan meditasi atau melakukan hal-hal lain di luar rutinitas, termasuk mendalami hobi. Saya percaya menjaga kesehatan itu harus dalam bentuk keseluruhan. Jadi dalam bentuk olahraga saya sering berenang dan juga treadmill, lebih mencari sesuatu yang lebih mudah untuk dikerjakan, tutur Velove. Tidak hanya itu, menjaga pola makan juga penting. Dan juga mengurangi stres, melakukan meditation, dan juga melakukan hobi-hobi lainnya menurut saya juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh keseluruhannya dan juga kesehatan jantung, tutupnya. Sudah jadi duta Go Red for Women, seperti apa sih Kak ini untuk mungkin dari awal untuk dijadikan duta ini, apakah udah tahu alasan seperti apa dan Kak kalau sendiri responnya pas awal itu gimana? Awal ketemunya tuh lagi dalam kita dari di acara bersama-sama dan sebenarnya memang udah punya hubungan baik lah dengan teman-teman dari Yayasan Jantung Indonesia. Kemudian pas approach pertama yang pasti saya tanya dulu gitu, kayak campaign itu seperti apa dan apa yang bisa saya kasih yang bisa dikontribusi ke dalam campaign ini, karena juga nggak mau mengambil tanggung jawab tanpa saya tahu apa yang bisa saya kasih balik gitu. Tapi setelah bertemu dan mendengarkan, oh ternyata selama ini saya pun sebelumnya selalu berpikir penyakit jantung itu penyakit laki-laki dan penyakit orang yang udah lebih berumur gitu. Ternyata pengetahuan untuk saya sendiri aja tidak terlalu sampai ke telinga saya bahwa sebenarnya perempuan itu juga memiliki resiko yang sama, bahkan lebih besar dari laki-laki karena penyakit jantung. Jadi pasti senang banget dan semoga dengan saya sekarang bergabung menjadi duta dari Go Red for Women kampanye ini akan semakin banyak perempuan yang akhirnya peduli sama kesehatan jantung. Actionnya sendiri dari seorang apa yang akan dilakukan ke depan? As a duta. Ya, campaign pastikan akan ada rangkaian aktivitas yang sudah
sudah disiapkan oleh Yayasan Jantung Indonesia. Tentunya saya akan terus mengikuti aktivitas-aktivitas yang nantinya akan kami lakukan. Tapi untuk saya pribadi yang pastinya sekarang kan lebih mudah untuk berbicara untuk audiens yang luas itu melewat sosial media. Tentunya saya sebagai duta juga harus memberikan contoh apa itu yang namanya memiliki gaya hidup yang sehat. Seperti yang Mbak Mel bilang, saya kan tidak merokok, saya tidak meminum minuman keras dan bukan yang bergadang, yang memiliki gaya hidup malam seperti itu. Jadi memang paling utama itu adalah memberikan contoh dulu, memberikan contoh menjadi sosok yang bisa diikuti, kemudian tentu akan dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih online ya. Kak Velov Dari kamu sendiri selama ini bentuk kepedulian kamu terhadap kesehatan jantung apa? Karena saya masih baru ya, baru bergabung, jadi memang kalau untuk menceritakan pengalaman ke belakang kan belum, karena ini baru mau memulai. Tentunya kalau untuk gaya hidup tentu udah saya lakukan dengan olahraga, saya juga peduli dengan meditation, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, itu udah saya lakukan dari jauh hari. Cuma aktivitas-aktivitas yang lebih konkretnya lagi memang baru mau dilakukan. Kak Velov Dengan makan khusus nggak sih kalau untuk jantung sendiri kan kolesterol minyak Indonesia tinggi banget. Sebenarnya kan nggak mungkin sepenuhnya kita hindari ya yang namanya gorengan. Siapa sih yang makan gorengan? Cuma mungkin yang perlu kita perhatikan adalah modal kita harus bisa ngatur gitu. Mungkin oke, kamu makan gorengan hari ini, cuma jangan habis itu malam makan lagi, besok makan lagi. Jadi memang itu harus ada kesadaran sih dari kita sendiri, dan lebih sering konsumsi makanan yang berserat, pastinya sayuran, buah, oatmeal, makanan-makanan kayak gitu tuh lebih bagus untuk kesehatan jantung. Kalau Velov sendiri ada tips nggak sih? Maksudnya ketika pengen banget lagi pengen makan gorengan atau sesuatu yang lagi viral gitu, kamu Cari minum air dulu yang banyak, udah merasa kembung. Enggak sih, mungkin itu ya yang aku bilang, aku juga nggak pernah menghindar sepenuhnya, karena nggak mungkin lah. Justru kalau kita menghindar sepenuhnya, nanti sekalinya kelepasan itu justru jadi nggak dikontrol. Kalap ya, Mbak? Ya, jadi lebih dalam bentuk moderasi aja. Jadi kalau memang makan, jangan pagi siang malam makan gorengan, dalam seminggu makan gorengan, jadi dibatasi. Kak Velov tadi kan sempat dinotis kalau misalkan jaga kesehatan jantung tuh salah satunya dengan mengolah stres. Nah, kalau cara Kak Velov mengolah stres itu seperti apa sih? Kalau saya sendiri kan memang percaya ya untuk memiliki gaya hidup itu harus balance gitu. Jadi mengelola stres itu sendiri banyak caranya, dan saya nggak bisa ngajarin ke semua orang harus pakai cara saya, karena semua orang semua orang punya caranya masing-masing gitu. Kalau saya sendiri cara mengelola stres pastinya tahu kapasitas saya. Kalau memang saya merasa overwhelmed dengan pekerjaan yang terlalu banyak, dikurangin. Terus kalau memang saatnya harus istirahat, ya istirahat, jangan dipaksain. So your sanity is your priority gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bilang enggak atau enggak menolak gitu ya. If you need it, ya harus lakuin. Meditation tuh juga penting banget untuk ngosongin pikiran, untuk being present. Karena kan kita cenderung orangnya pasti berpikir jauh ya ke depan, mengkhawatirkan masa depan seperti itu, hal kayak gitu harus dihindari sih. Ada waktu khusus nggak sih Kak buat meditasi gitu? Kak Velov mau persiapan nonton lagi ya? Sering meditasi, itu juga aku meditasi udah jauh dari sebelum sekarang, terutama saat pandemi kan kita gampang banget ya menemukan komunitas-komunitas. Kayaknya hampir semua masyarakat yang tadinya cuek, super sibuk, tiba-tiba jadi lebih mindful, lebih itu. Jadi memang udah pernah aku lakukan way before aku menjadi Ada waktu kamu rasakan apa? dampak positifnya Dari adalah meditasi sendiri. dari meditasi yang pastinya we know that we living in the present moment. Dan by meditation itu kan juga mengajarkan mindfulness ya. Jadi saat kita sekarang, ya kita di sini sekarang. Sebenarnya yang akhirnya banyak membuat orang stres kan overthinking. Jadi tanya sekarang di sini, tapi pikiran kita di masa lalu atau di masa depan. Dan itu yang akhirnya sering membuat orang yang stres. ada waktu khusus nggak sih Kak? Velov harus Mungkin sekali lagi please, waktu khusus untuk meditasi itu sekarang. Nggak ada sih, dulu sih ada, kayak diusahakan tuh malam saat udah selesai beraktivitas, kadang pagi hari sebelum beraktivitas. Cuma makin kesini udah lebih mulai bisa fleksibel, whenever you need it. Velovifexia jadi duta Go Red for Women, ajak perempuan lebih peduli kesehatan jantung.
Aktris Velove Vexia resmi diperkenalkan sebagai Duta Go Red for Women pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Kampanye Go Red for Women ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Jantung Indonesia dan ARTKEA untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan perempuan terhadap penyakit jantung. Pemilihan Velove Vexia menjadi duta pun telah melewati berbagai pertimbangan, termasuk melihat latar belakang sang artis yang peduli dengan isu pemberdayaan perempuan. Esti Nurjadin sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia juga menyebutkan bahwa Velove adalah sosok yang selalu mempraktikkan gaya hidup sehat. Karena Velove selama ini gaya hidupnya sehat, kita tidak pernah melihat Velove memegang rokok, kita tidak pernah lihat foto Velove lagi mabuk. Jadi kita lihat Velove juga jago olahraga, kata Esti dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Yang paling penting kita lihat Velove punya kepedulian sosial. Velove banyak menyuarakan soal woman empowerment dan kita lihat bahwa ini sangat sejalan dengan kampanye Go Red for Women, lanjutnya. Velove sendiri merasa sangat bangga karena akhirnya bisa bergabung dalam kampanye ini. Istri dari Zakri Sulisto ini pun turut menyoroti kesadaran para perempuan akan pentingnya menjaga kesehatan jantung yang dinilai masih kurang. Padahal, penyakit jantung merupakan penyakit yang juga rentan dialami oleh perempuan, apalagi dengan segala kesibukannya di rumah dan di tempat kerja. Memang masih banyak masyarakat apalagi perempuan yang tidak tahu bahwa penyakit jantung sebenarnya risikonya juga besar untuk perempuan, nggak cuma untuk laki-laki, jelas Velove. Apalagi dengan gaya hidup sekarang yang sangat sibuk. Perempuan kan banyak yang multitasking jadi kita sambil bekerja, terus juga harus mengurus keluarga dan juga mengurus rumah tangga. Seringkali hal-hal tersebut akhirnya membuat perempuan lupa untuk menjaga kesehatan, paparnya. Aktris 33 tahun ini pun mengajak para perempuan untuk lebih peduli dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk organ jantung. Bagi Velove pribadi, ia berupaya untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga pola makan seimbang. Selain itu, penting juga untuk mengelola stres dengan melakukan meditasi atau melakukan hal-hal lain di luar rutinitas, termasuk mendalami hobi. Saya percaya menjaga kesehatan itu harus dalam bentuk keseluruhan. Jadi dalam bentuk olahraga saya sering berenang dan juga treadmill, lebih mencari sesuatu yang lebih mudah untuk dikerjakan, tutur Velove. Tidak hanya itu, menjaga pola makan juga penting. Dan juga mengurangi stres, melakukan meditation, dan juga melakukan hobi-hobi lainnya menurut saya juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh keseluruhannya dan juga kesehatan jantung, tutupnya. Sudah jadi duta Go Red for Women seperti apa sih Kak ini untuk mungkin dari awal untuk dijadikan duta ini, apakah udah tahu alasan seperti apa dan Kak kalau sendiri responnya pas awal itu gimana? Awal ketemunya tuh lagi dalam kita di acara bersama-sama dan sebenarnya memang udah punya hubungan baik lah dengan teman-teman dari Yayasan Jantung Indonesia. Kemudian pas approach pertama yang pasti saya tanya dulu gitu, kayak campaign-nya itu seperti apa dan apa yang bisa saya kasih yang bisa dikontribusi ke dalam campaign ini, karena juga nggak mau mengambil tanggung jawab tanpa saya tahu apa yang bisa saya kasih balik. Tapi setelah bertemu dan mendengarkan, oh ternyata selama ini saya pun sebelumnya selalu berpikir penyakit jantung itu penyakit laki-laki, ya penyakit orang yang udah lebih berumur gitu. Ternyata bahkan untuk saya sendiri aja tidak terlalu sampai itu ke telinga saya bahwa sebenarnya perempuan itu juga memiliki resiko yang sama bahkan lebih besar dari laki-laki karena penyakit jantung. Jadi pasti seneng banget dan semoga dengan saya sekarang bergabung menjadi duta dari Go Red for Women kampanye ini akan semakin banyak perempuan yang akhirnya peduli sama kesehatan jantung. Actionnya sendiri dari seorang apa yang akan dilakukan ke depan? As a duta. Ya, campaign pastikan akan ada rangkaian aktivitas yang sudah disiapkan oleh Yayasan Jantung Indonesia. Tentunya saya akan terus mengikuti
aktivitas-aktivitas yang nantinya akan kami lakukan. Tapi untuk saya pribadi yang pastinya sekarang kan lebih mudah untuk berbicara ke audiens yang luas itu melewat sosial media. Tentunya saya sebagai duta juga harus memberikan contoh apa itu yang namanya memiliki gaya hidup yang sehat. Seperti yang Mbak Mel bilang, saya kan tidak merokok, saya tidak meminum minuman keras dan bukan yang bergadang, yang memiliki gaya hidup malam seperti itu. Jadi memang paling utama itu adalah memberikan contoh dulu, memberikan contoh menjadi sosok yang bisa diikuti, kemudian tentu akan dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih online ya. Kak Velov, Dari kamu sendiri selama ini bentuk kepedulian kamu terhadap kesehatan jantung apa? Karena saya masih baru ya, baru bergabung, jadi memang kalau untuk diceritain pengalaman ke belakang kan belum, karena ini baru memulai. Tentunya kalau untuk gaya hidup tentu udah saya lakukan dengan berolahraga, saya juga peduli dengan meditation, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, itu udah saya lakukan dari jauh hari. Cuma aktivitas-aktivitas yang lebih konkretnya lagi memang baru mau dilakukan. Kak Velov, Dengan makan khusus nggak sih kalau untuk jantung sendiri kan kolesterol minyak Indonesia tinggi banget. Sebenarnya kan nggak mungkin sepenuhnya kita hindari ya yang namanya gorengan, siapa sih yang suka gorengan. Cuma mungkin yang perlu kita perhatikan adalah modal kita harus bisa ngatur gitu. Mungkin oke, kamu makan gorengan hari ini, cuma jangan habis itu malam makan lagi, besok makan lagi. Jadi memang itu harus ada kesadaran sih dari kita sendiri, dan lebih sering konsumsi makanan yang berserat, pastinya sayuran, buah, oatmeal, atau makanan-makanan kayak gitu tuh lebih bagus untuk kesehatan jantung. Kalau Kak sendiri ada tips nggak sih? Maksudnya ketika pengen banget lagi pengen makan gorengan atau sesuatu yang lagi viral gitu, kamu cara Minum air dulu yang banyak, udah merasa kembung. Enggak sih, mungkin itu ya yang aku bilang, aku juga nggak pernah menghindar sepenuhnya, karena nggak mungkin lah. Justru kalau kita menghindar sepenuhnya, nanti sekalinya kelepasan itu justru jadi nggak dikontrol. kalap ya, Mbak? Ya, jadi lebih dalam bentuk moderasi aja. Jadi kalau memang makan, jangan pagi siang malam makan gorengan, dalam seminggu makan gorengan, jadi dibatasi itu. Kak Velov, tadi kan sempat di notice kalau misalkan jaga kesehatan jantung tuh salah satunya dengan mengolah stres. Nah, kalau cara Kak Velov mengolah stres itu seperti apa sih? Kalau saya sendiri kan memang percaya ya, untuk memiliki gaya hidup itu harus balance gitu. Jadi mengelola stres itu sendiri banyak caranya, dan saya nggak bisa ngajarin ke semua orang harus pakai cara saya, karena semua orang semua orang punya caranya masing-masing gitu. Kalau saya sendiri, cara mengelola stres pastinya tahu kapasitas saya. Kalau memang saya merasa overwhelmed dengan pekerjaan yang terlalu banyak, dikurangin. Terus kalau memang saatnya harus istirahat, ya istirahat, jangan dipaksain. So, your sanity is your priority gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bilang enggak atau enggak menolak gitu ya. If you need it, ya kamu harus lakuin. Meditation tuh juga penting banget untuk ngosongin pikiran, untuk being present. Karena kan kita cenderung orangnya pasti berpikir jauh ya ke depan, mengkhawatirkan masa depan seperti itu. Hal kayak gitu harus dihindari sih. Ada waktu sih nggak sih Kak buat meditasi gitu? Kak Velov mau persiapan nonton lagi ya? Sering meditasi, itu juga aku meditasi udah jauh dari sebelum sekarang, terutama saat pandemi kan kita gampang banget ya menemukan komunitas-komunitas. Kayaknya hampir semua masyarakat yang tadinya cuek, super sibuk, tiba-tiba jadi lebih mindful, lebih itu. Jadi memang udah pernah aku lakukan way before aku menjadi Ada waktu Kamu rasakan apa? dampak positifnya Dari adalah meditasi sendiri. dari meditasi yang pastinya we know that we living in the present moment. Dan by meditation itu kan juga mengajarkan mindfulness ya. Jadi saat kita sekarang, ya kita di sini sekarang. Sebenarnya yang akhirnya banyak membuat orang stres kan overthinking. Jadi tanya sekarang di sini, tapi pikiran kita di masa lalu atau di masa depan. Dan itu yang akhirnya sering membuat orang yang stres. ada waktu khusus nggak sih Kak? Kak Velov harus Mungkin sekali lagi please, waktu khusus untuk meditasi itu sekarang. Nggak ada sih, dulu sih ada, kayak diusahakan tuh malam saat sudah selesai beraktivitas, kadang pagi hari sebelum beraktivitas. Cuma makin kesini udah lebih mulai bisa fleksibel, whenever you need it. Velovifexia jadi duta Go Red for Women, ajak perempuan lebih peduli kesehatan jantung. Aktris Velovifexia resmi diperkenalkan sebagai duta Go Red for Women pada Selasa,
tanggal 21 November tahun 2023. Kampanye Go Red for Women ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Jantung Indonesia dan ARTKEA untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan perempuan terhadap penyakit jantung. Pemilihan Velove Vexia menjadi duta pun telah melewati berbagai pertimbangan, termasuk melihat latar belakang sang artis yang peduli dengan isu pemberdayaan perempuan. Esti Nurjadin sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia juga menyebutkan bahwa Velove adalah sosok yang selalu mempraktikkan gaya hidup sehat. Karena Velove selama ini gaya hidupnya sehat, kita tidak pernah melihat Velove memegang rokok, kita tidak pernah lihat foto Velove lagi mabuk. Jadi kita lihat Velove juga jago olahraga, kata Esti dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Yang paling penting kita lihat Velove punya kepedulian sosial. Velove banyak menyuarakan soal women empowerment dan kita lihat bahwa ini sangat sejalan dengan kampanye Go Red for Women, lanjutnya. Velove sendiri merasa sangat bangga karena akhirnya bisa bergabung dalam kampanye ini. Istri dari Zakri Sulisto ini pun turut menyoroti kesadaran para perempuan akan pentingnya menjaga kesehatan jantung yang dinilai masih kurang. Padahal, penyakit jantung merupakan penyakit yang juga rentan dialami oleh perempuan, apalagi dengan segala kesibukannya di rumah dan di tempat kerja. Memang masih banyak masyarakat apalagi perempuan yang tidak tahu bahwa penyakit jantung sebenarnya risikonya juga besar untuk perempuan, nggak cuma untuk laki-laki, jelas Velove. Apalagi dengan gaya hidup sekarang yang sangat sibuk. Perempuan kan banyak yang multitasking jadi kita sambil bekerja, terus juga harus mengurus keluarga dan juga mengurus rumah tangga. Seringkali hal-hal tersebut akhirnya membuat perempuan lupa untuk menjaga kesehatan, paparnya. Aktris 33 tahun ini pun mengajak para perempuan untuk lebih peduli dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk organ jantung. Bagi Velove pribadi, ia berupaya untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga pola makan seimbang. Selain itu, penting juga untuk mengelola stres dengan melakukan meditasi atau melakukan hal-hal lain di luar rutinitas, termasuk mendalami hobi. Saya percaya menjaga kesehatan itu harus dalam bentuk keseluruhan. Jadi dalam bentuk olahraga saya sering berenang dan juga treadmill, lebih mencari sesuatu yang lebih mudah untuk dikerjakan, tutur Velove. Tidak hanya itu, menjaga pola makan juga penting. Dan juga mengurangi stres, melakukan meditation, dan juga melakukan hobi-hobi lainnya menurut saya juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh keseluruhannya dan juga kesehatan jantung, tutupnya. Sudah jadi duta Go Red for Women, seperti apa sih Kak ini untuk mungkin dari awal untuk dijadikan duta ini, apakah udah tahu alasan seperti apa dan Kak kalau sendiri